Manajemen sumber daya manusia di Inggris. Sejarah singkat Inggris. Untuk negara berdaulat bernama Britania Raya, yang juga sering merujuk ke Inggris, Inggris dalam bahasa Inggris diucap England adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Laut Irlandia di barat laut, Laut Celtic di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris, yang memisahkannya dari benua Eropa di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan Pulau Britania Raya di Atlantika Utara. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau kecil seperti Isles Scilly dan Isles of Wight. Wilayah yang saat ini bernama Inggris pertama kali dihuni oleh manusia modern selama periode Paleolitikum. Tetapi nama England ini berasal dari kata Angles yang merupakan salah satu suku Jermanik yang tetap di sana pada abad ke-5 dan ke-6. Inggris menjadi negara yang bersatu pada tahun 927 Masehi, dan sejak zaman penjelajahan yang dimulai pada abad ke-15, Inggris telah memberikan pengaruh budaya dan hukum yang signifikan ke sebagai belahan dunia. Bahasa Inggris, gereja Anglikan, dan hukum Inggrisnya yang menjadi dasar sistem hukum umum bagi negara lain di seluruh dunia berasal dan dikembangkan di Inggris. Dan sistem parlementer negara ini juga telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Revolusi industri yang mulai pada abad ke-18 menjadikan Inggris sebagai negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris juga berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Topografi Inggris sebagian besar terdiri dari perbukitan dan daratan rendah, terutama di Inggris bagian tengah dan selatan. Dataran tinggi terdapat di bagian utara, misalnya pegunungan Danau Distrik, Pennines, serta Yorkshire Dales, dan di barat daya. Ibu kota Inggris dahulunya adalah Winchester, kemudian digantikan oleh London pada tahun 1066. Saat ini London merupakan daerah metropolitan terbesar di Britania Raya dan zona perkotaan terbesar di Uni Eropa berdasarkan luas wilayahnya. Penduduk Inggris berjumlah sekitar 53 juta jiwa, atau sekitar 84% dari total populasi Britania Raya. Sebagian besarnya terkonsentrasi di London, Inggris Tenggara, dan kawasan-kawasan konurbasi di Midlands, Barat Laut, Timur Laut, dan Yorkshire. Masing-masing wilayah ini dikembangkan sebagai daerah industri utama selama abad ke-19. Sedangkan kawasan padang rumput terdapat di luar wilayah kota-kota besar. Kerajaan Inggris setelah tahun 1284 juga termasuk Wales adalah sebuah negara berdaulat sampai tanggal 1 Mei 1707. Kemudian Undang-Undang Kesatuan yang menyatakan bahwa Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia disatukan secara politik untuk membentuk Kerajaan Britania Raya, disahkan pada tahun 1707. Pada tahun 1801, Britania Raya bersatu dengan Kerajaan Irlandia dengan disahkannya Undang-Undang Kesatuan 1800, dan kemudian namanya berganti menjadi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Pada tahun 1922, negara bebas Irlandia berdiri sebagai suatu domini yang terpisah, tetapi 6 county di Irlandia Utara tetap memilih untuk menjadi bagian dari Britania Raya, yang kemudian namanya diubah lagi menjadi Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, yaitu konteks negara Britania Raya yang dikenal hingga saat ini. Sejarah singkat revolusi industri Inggris sehingga mempengaruhi manajemen sumber daya manusia di Inggris saat ini. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 menjadikan Inggris sebagai negara industri pertama di dunia. Royal Society Inggris juga berperan penting dalam meletakkan dasar-dasar sains eksperimental modern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keterbukaan Inggris untuk terus mengembangkan menjadikan Inggris selalu berinovasi dalam manajemen sumber daya manusia mereka. Manajemen sumber daya manusia di Inggris saat ini ada imigran berbasis poin, membuka peluang imigran berbasis poin. Selanjutnya ada peluang tenaga kerja terbaik, membuka Inggris untuk orang-orang yang cerdas dan memiliki keahlian terbaik, dan juga membatasi imigran non-skill, mengakhiri ketergantungan tenaga kerja berketerampilan rendah yang masuk ke Inggris. Peluang tenaga kerja terbaik, membatasi imigran non-skill, dibukakannya peluang kerja untuk imigran berbasis poin, membuka Inggris untuk orang-orang yang cerdas dan memiliki keahlian terbaik. Sebelumnya di Inggris, sistem sebelumnya membutuhkan gelar tingkat universitas, pekajian, briefing, baru menyatakan bahwa para imigran akan melanjutkan tahap kualifikasi tingkat A atau yang setara untuk dipertimbangkan untuk masuk melalui visa kerja umum alias tingkat 2. Sekarang sudah modern, dengan diterapkannya, ini telah menjadikan pengenalan visa bakat global jalur cepat bagi para ilmuwan dan peneliti yang sangat terampil untuk bermigrasi tanpa tawaran pekerjaan, mengakhiri ketergantungan pada tenaga kerja murah dan berketerampilan rendah yang masuk ke Inggris. Civil Service Talent Action Plan sama dengan Removing Barriers to Success adalah program reformasi yang sedang berlangsung. Pemerintah Inggris merancang untuk membangun banyak kekuatan dari dan mengurangi kelemahan yang ada. Mereka telah mempekerjakan banyak warga negara Inggris yang terbaik dan cerdas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap individu berbakat, berkomitmen, dan bekerja keras, dan setiap orang yang memiliki kesempatan untuk berpromosi, apapun latar belakang mereka dan siapapun mereka, itu perubahan budaya yang banyak dilaksanakan oleh organisasi besar. Berinvestasi pada startup, membuka diri untuk inovasi dan teknologi. Fokus pada kolaborasi untuk membantu orang-orang yang rentan secara finansial agar menekan kriminalitas. Startup yang sekarang penuh dengan inovasi baru dan bisa mempelajari perkembangan hal-hal yang baru. Sekarang sudah modern, Inggris lebih mengutamakan kerjasama dengan startup yang masuk ke Inggris karena startup berada dalam garis depan teknologi terbaru yang dapat juga memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. Perusahaan Inggris berinvestasi secara langsung dengan para startup. Fokus pada kolaborasi bukan kompetisi. Menekan bertambahnya orang-orang yang berfinansial rentan. Sebelumnya, Inggris menerapkan sistem berkompetisi untuk memacu sumber daya manusia dalam Inggris. Cara ini juga untuk menekan kasus kriminal karena faktor finansial dan lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki kelebihan skill untuk persaingan kerja. Sumber dari pemahaman ini berdasarkan dari artikel berikut ini. Silakan teman-teman untuk membuka link artikel ini karena artikel ini diambil langsung dari artikel berita dari Inggris. Adapun pertanyaan dari teman-teman saya sebagai berikut dari Jonathan, apakah sistem rekrutmen negara Inggris bisa diterapkan dalam sistem manajemen di Indonesia? Jawabannya tentu saja, karena Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan tenaga profesional dan sumber daya manusia yang mempunyai skill yang cukup tinggi untuk membantu memajukan negara Indonesia dalam segala aspek. Negara Inggris melakukan perekrutan melalui website. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, juga yang menjadikan hasilnya transparan dan adil. Selain itu, perekrutan melalui jalur lulusan terbaik juga dilakukan oleh negara Inggris yang disebut fast streamer. Berikutnya, pertanyaan dari teman saya Yani, bagaimana praktik pembatasan imigran non-skill? Menurut artikel-artikel yang bisa kita cari dari internet secara luas, praktik pembatasan imigran non-skill dilakukan dengan jalur tes, pemasukan berkas, dan ujian, di mana di sana akan diseleksi tujuan Anda ke Inggris, yang mana tahap-tahap seleksinya yang menentukan apakah imigran tersebut layak untuk mendapatkan tempat di Inggris. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.